Purbaya dan Bu Sri Mulyani sebetulnya mazhabnya sama, monetaris. Tapi, mohon maaf kata, dari sisi networking, dari sisi jam terbang, saya rasa Bu Sri Mulyani jam terbangnya luar biasa gitu ya. Apakah sekarang publik lebih percaya Purbaya Yudisadewa Ya lebih semakin mampu dari Sri Mulyani untuk menekan tidak kepada Prabowo? ya semakin tidak. Saya tidak berani menjawabnya, tapi dari performa pertamanya ke publik, bahkan publik pun dia lawan gitu. Menurut saya Purbaya harus menurunkan tone-nya. Dia bukan eksekutor loh. Dan Karena seolah-olah dia itu menjadi kingmaker. Dan mungkin ya memang faksi di presiden sendiri menginginkan ada pergantian ya, belum tentu presidennya loh. Nah, jadi menurut saya Mas Widanarko, dalam hal seperti itu, apakah Presiden Prabowo Subianto menangkap aspirasi publik yang menginginkan seorang Menteri Keuangan yang kemudian mencegah asumsi mengejar pajak di kebun binatang karena masyarakatnya tidak siap? Kalau itu pilihannya berarti mereposisi RAPBN 2026 dari sisi belanja. Oke. Artinya akan kena ke MBG, kena ke Koperasi Merah Oke. Putih dan sebagainya. Apakah Presiden Prabowo mencari seorang Menteri Keuangan yang bisa mempengaruhi dia? Jawaban saya tidak. Apa terusan kalau Artinya postur RAPBN 2026 akan tetap sama. Jadi artinya pergantian ini tidak akan merubah porsi game plan yang tetap akan mengejar-ngejar pajak di masyarakat. Dan ini terkonfirmasi sendiri dari statement pertama penggantinya. Statement penggantinya kan jelas, itu kan hanya sebagian kecil rakyat yang mungkin senang. hidupnya lagi susah, kurang mampu. Gila loh Mas. Jadi menurut saya, sorry saya mungkin kata-katanya nggak pas ya, tapi menurut saya bukan gila lah, tapi intinya luar biasa luar biasa keluar dari konteks sosiologi masyarakat. Kalau istilahnya anak sekarang tone deaf Bang gitu. Iya, dia mengatakan satu hanya sebagian kecil rakyat dan mohon maaf, dia menghina loh. Dia mengatakan rakyat yang hidupnya tidak mampu. Mungkin merasa kurang. Iya. Kalau merasa kurang, gelisah. Iya. Jadi agak kalau ini kan rakyat jadi serakah kan kira-kira gitu dengan Iya, kata lain gitu. dengan kata lain, Rakyat nggak yang nerima, kemarin kalau ngomong, bahasa Jawanya nggak nerimo gitu, nggak. itu kan menurut saya Mas, luar biasa loh. Jadi dengan kata lain, kan beliau bilang, kalau memang persoalannya adalah pajak, bisa kita gedein pertumbuhan ekonominya. Artinya, beliau justru akan semakin ekspansif. Artinya, beliau akan semakin percaya diri dengan yang namanya cetak uang domestik, burden sharing dan sebagainya. Dan menurut saya, beliau menunjukkan dirinya sangat arogan ya. Seolah-olah yang seperti saya ceritakan tadi, di 2008, 2012, segala macam itu. Dia lebih Menteri Keuangan dari Menteri Keuangan. Dialah yang mempengaruhi presiden-presiden itu untuk melalui krisis. Bahkan di banyak tempat dia mengatakan, udah nggak usah khawatir, saya tuh udah jago. Iya. Yang anak-anak muda ini nggak. Jadi gini loh Mas. Itu sama tone-nya dengan waktu kampanye dulu tuh Gibran ngomong ke Pak Prabowo, jangan khawatir Pak Prabowo, ada saya kan kira-kira gitu kan. Jangan khawatir Menteri Keuangan atau sistem ekonomi Indonesia, ada saya yang. Saya gini loh Mas Janako, saya ingin membangun trust agar orang percaya bahwa saya orang yang kompeten. Ada dua cara. Ya, gimana? Saya menjelaskan, memberikan kalau perlu satu session, menjelaskan gini loh, ekonomi Indonesia itu begini, penyakitnya di sini ini. Gini. Analitik lah. Analitik. Dibandingkan cuman ngomong, saya tuh jagoan. Nanti kalau sudah kasih pertumbuhan, saya bahasanya gitu, nanti kalau sudah ekonomi sudah saya tumbuhkan 6-7, sudah saya tumbuhkan. Bukan kerja tim gitu ya, sudah saya tumbuhkan 6-7%. Nah sekarang saya dialektika nih sama Menteri Keuangan baru, Pak Purbaya. Kan dia berdasarkan data, dia sebelumnya di LPS.
Data dari LPS juga yang menunjukkan tabungan kelompok menengah ke bawah tuh udah berkurang, Iya, artinya makan tabungan. iya, Yang di atasnya kecenderungan safe haven, iya, simpan emas dan segala iya, macam, iya kan? Geopolitik seolah-olah dia merasa bahwa kita itu bisa berdiri tanpa geopolitik gitu loh, iya, iya. ya kan? Pertanyaan saya kan simpel aja sama beliau, ya kan? Setahu saya 2008 yang dia sebutkan itu, kita bisa terhindar dari krisis karena sendiri turn around kebijakan dengan menerbitkan Ya, yang namanya bail out. quantitative easing, Ya, bail out lah kalau di bailout dan quantitative easing. Sehingga akhirnya itu juga menjadi excess likuiditas ke pasar kita. 2020 yang dia bilang katakan COVID atau 2016. 2020 karena memang masyarakat kita belum dalam posisi ke titik nadir seperti hari ini. iya. Jadi saya ingin mengatakan kalau ini yang dibaca beliau, pertumbuhan ekonomi itu dibiayai pakai apa? Kalau kita alirannya monetaris, saya mungkin ingin menggambarkan Pak Purbaya dan Bu Sri Mulyani sebetulnya mainstream mazhabnya sama, monetaris. Ya kan? Tapi mohon maaf kata, dari sisi networking, dari sisi jam terbang, saya rasa Bu Sri Mulyani jam terbangnya luar biasa. Sebentar, kalau dari sisi tadi apa, jaringan alumni, Illinois, Kan dia bukan, dia dari Purdue, dari Purdue, Purdue Purdue, Purdue, ya kan? oke. Jadi Purdue. dia nggak dapat itu ya, nggak dapat semacam apa, networking apa, World Bank sama IMF yang kuat di Illinois itu ya, nggak Ya, ada dia ya? kan sepanjang karir di Dana Reksa. Oke. Dari Dana Reksa Jadi nggak pernah kemudian di multilateral di Dana company. Reksa kemudian jadi staf khususnya Pak Hatta Rajasa, kemudian sama Pak LBP, disitulah moncer. Kemudian dari LPS. Satu-satunya dia mulai berhubungan dengan lembaga multilateral kan di LPS, Mas. Oke. Tapi LPS kan tetap di bawah-bawah bayang-bayang gubernur Bank Sentral. Jadi kan kalau ngelihat apa yang Enggak, ini soalnya agak dalam tanda petik agak kemudian bagi orang di luar keuangan ya, agak membingungkan kan ketika klaimnya dia emang benar sepanjang krisis apa Indonesia ekonomi mulai 2008, 2016, 2000 dia itu ada di posisi yang dekat sekali dengan presiden dan mempengaruhi kebijakannya presiden ketika tidak secara langsung dia itu berada di tim ekonomi gitu. saya memberikan challenge sekarang kepada Purbaya. Jelaskan Apa perannya gitu? apa perannya, apa yang dia lakukan teknokrasi, nanti kita sama-sama baca. Oke. Nanti saya akan baca. Kalau Anda mengusulkan presiden burden sharing, kemudian burden sharing itu dilakukan, yang bisa jualan burden sharingnya ke pasar, Siapa gitu? siapa? Jangan-jangan yang bisa jualan ya Sri Sri Mulyani Indrawati Mulyani. itu, gitu loh. Jadi Iya, iya. maksud saya, Mas Wijanarko, mohon maaf gitu ya, kalau soal teknokrasi, ya kayak saya ini ya begini loh, begini. Iya, iya. Tapi kan saya hanya sebatas bicara kan, saya bukan eksekutor. Menurut saya Purbaya harus menurunkan tone-nya. Dia bukan eksekutor loh. Dan Karena seolah-olah dia itu menjadi nah kingmaker. itu, Itu kan kalau menurut kalau saya, bahasa saya megalomanianya kan muncul ah itu. ya ini kan gini Mas, ini kan bahasa orang main saham. Atau main domino lah, kan ada menteri yang kena domino juga. Main domino itu kan Main ibarat, peta gitu ya. saya kan baca, wah kayaknya sebelah sana ini. Saya untuk bisa memancing lawan itu kartunya di sebelah sana, saya kan akan keluarin dulu yang paling berbahaya dari saya, Mas. Ngegos kan. Dak. Wah, kelihatan saya kayak wajahnya optimis segala macam agar lawan. Getar. Ini kan tipe-tipe kayak gaya pemain saham, Mas. Ini juga gayanya, Iya, iya, iya. tapi mau maaf kata, apa Purbaya udah setinggi? Oh iya dong, kalau itu kan ngegos kayak gitu. Dia memang punya catatan rekam jejak memang. Tapi katanya sama Prabowo dikasih cek kosong itu kemarin, Ya, boleh diacak-acak Pak katanya. dari sisi Iya, iya, silakan, silakan. gini loh, saya juga ingin mengatakannya, terlepas dari plus minusnya. Kita itu Mas, saya misalnya, saya nggak mau jadi orang yang merasa bahwa
masuk misalnya jadi Menteri Keuangan. Ada dua hal, Mas. Satu, saya kebutuhan teknokratis saya. Kedua, kemampuan saya leadership birokrasi. Leadership birokrasi itu kan artinya saya itu harus bisa deal dengan atasan saya, Oke. presiden saya. Saya juga harus bisa deal dengan bawahan saya. Iya. Ya kan? Ini kan Mas, dengan dia mengatakan, "Nih udah punya saya nih." Dia memberikan kesan seolah-olah bahwa yang kebanyakan ini, siap ya Bu, saya obrak-abrik. Jadi ya kesan saya Mas, siapapun menteri keuangannya akan mewarisi persoalan yang kita warisi dari pemerintahan sebelumnya. Oke. Persoalan belanja yang buruk di masa lalu, persoalan tekanan fiskal, persoalan masyarakat kita yang tidak sakuk gitu ya. Oke. Kalau saya ditanya gitu, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan memang mungkin orang yang bisa melakukan dealing with the market. Untuk mencegah resiko terdekat dulu. Gagal bayar, Bayar. seperti yang Ya. dilakukan oleh Argentina dan Meksiko. Dealing saja di market, kan gini loh Mas, sama aja dengan kita mengatakan, ya, saya itu misalnya ada resiko penyakit lah, gitu loh Mas Wijanarko Ya. ya. Tapi saya mengatakan, oh saya sehat kok, nggak ada apa-apa kok. Kemudian saya melakukan, gini deh, saya ambil contoh diri saya sendiri deh Mas. Ya, saya gitu loh Mas. Ya, saya melakukan yang namanya olahraga tuh disiplin. Tapi saya nggak mau diet. Dampaknya terhadap indikator laboratorium saya asam urat enggak, gula darah enggak, kolesterol enggak. Tapi berat badan tetap tinggi. Tapi obesitas kan Mas. Kurang lebih saya ingin mengatakan itulah ekonomi kita saat ini. Iya. Kita genjot terus yang namanya ekspansi fiskal, nggak mau diet, semua dimakan, Iya. dibiayai oleh hutang. Walaupun sehat, tapi kelincahan berkurang kan. Oke. Jadi maksud saya ingin mengatakan harapan publik sebenarnya sederhana. Kita cegah krisis ini. Caranya gimana? Belanja mulai kita tekan. Artinya presiden harus menurunkan egonya. Belanja. Masuk program-program itu. Ya program-program. Yang penting bagaimana kita caranya salaman dulu deh. Bergandengan tangan dulu. Ya kan? Pelan-pelan. Itu kayaknya seharga mati deh Bang sama presiden itu udah kayaknya nggak bisa diotak-atik MBG apa Koperasi Merah Putih. Jawaban Mas Wijanarko ini sebetulnya titik sentral. Artinya tidak akan ada perubahan apa-apa. Meskipun orangnya diganti. Ya kan? Ya mohon maaf gitu loh. Oke. Selama ini mungkin masih bisa menjadikan tameng persoalannya ada di seorang figur Sri Mulyani. Besok ini sudah diganti, nggak ada tamengnya lagi. Jadi artinya maksud saya Mas Wijanarko, saya mengharapkan sebetulnya fungsi parlemen yang berjalan ya. Itu juga yang menjadi kritik orang banyak ya. Bagaimana bangga. Ya, itu mitigasinya nanti. Tapi ada dua lagi yang mau saya tanyakan. Pertama, yang kebijakan katakanlah kemarin sudah dianggap menjadi berbagai macam pemicu ini ya. Jadi kayak transfer keuangan ke daerah misalnya. Apakah itu kemudian nanti ada kemungkinan itu dibatalkan misalnya? Atau ya perluasan pajak tadi, apakah ada? Tapi menjawab itu tadi kan sepertinya enggak gitu kan. Ya pasti akan terus dilanjut gitu. Sekarang atau saya salah menyimpulkannya? Ya, sekarang Mas Wijanarko. Kalau sekarang saya ingin di tahun depan, di APBN 2025 itu transfer keuangan daerah pusat itu karena efisiensi baru kecil loh Mas Wijanarko, 52 T-an loh. Nanti lebih besar gitu. Lebih besar nanti 260 berapa gitu loh, ya kan? Jadi artinya di 2026 itu daerah semakin kecekik gitu. Daerah semakin kecekik gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian apakah MBG dan Koperasi Merah Putih betul bisa langsung menstimulasi gitu ya? Nah, jadi saya ingin mengatakan Mas Wijanarko, kalau itu ya ini juga Bang, tolong yakinkan kami. Itu kan sepertinya saya nggak tahu apakah ini apa imajinasi saya atau bagi Prabowo dan timnya seolah-olah kan MBG dan Koperasi Merah Putih ini kan menjadi kayak semacam solusi tidak hanya tujuan program itu sendiri, tapi masalah ekonomi dan tenaga kerja juga. Ini masuk akal apa nggak sih kemudian program ini jalan
kegiatan ekonomi benar-benar di desa itu hidup, menyerap tenaga kerja, menghidupkan, ekonomi di daerah, sehingga kemudian satu obat flu ini kemudian jadi panacea dari berbagai macam gejala yang kayaknya beda-beda gitu loh. Ini menjelaskannya gimana? Sekarang tuh banyak orang menjadi lebih Sumitro dari Sumitro dengan mengatakan Sumitronomics. Bahkan Purbaya ini berkali-kali ngomong Sumitro, kelihatan banget gitu apa orang yang sedang mengejar sesuatu. Ya kan? Jadi artinya, Biar menginikan nah, apa? Sumitro terkait dengan trilogi pembangunan yang juga diratifikasi oleh Soeharto, ya. Tapi pecahnya kongsi Sumitro sebagai ekonom dengan Soeharto, terlepas mereka berbesanan ya, itu kan sebenarnya terjadi di era-era 80. Sumitro kan mengkritik tentang kebocoran anggaran, bocor yang Iya, selalu diulang iya. juga oleh Prabowo Subianto. Itu kan yang kayaknya pertama kali menteri yang berani ngomong kebocoran kita sampai 30% Ya, itu. apa yang menjadi landasan dari Sumitro? ICOR. Oke, Jadi kalau ICOR-nya menunjukkan terjadi kebocoran anggaran, maka menurut dia ekspansi fiskal itu sama aja dengan iya. kesia-siaan, kurang lebih begitu. Ada yang cukup baik, Mas Janarko ya, di majalah Ekonomis, dia mengkritisi ini. Apakah Presiden Prabowo ini, kalau misalnya masih ada Sumitro, Sumitro akan mendukung cara beliau. Nah, gimana? Majalah Ekonomis Kesimpulannya gimana? mengatakan menurut dia enggak. Oh gitu. Karena kalau Sumitro alirannya institusi. Oh, Jadi alirannya apa? Ekonomi oke, kelembagaan. oke. Jadi dikembangkan ekonomi kelembagaannya dulu gitu ya, Jadi dibangun. lembaganya dibersihin dulu. Iya, Yang namanya bocor-bocornya diatasin iya, dulu. iya, Baru kita bisa ekspansi fiskal. iya. Nah sekarang menurut saya, Presiden Prabowo ini dalam beberapa kesempatan aja hidup Jokowi kok. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa persoalan dia hari ini juga menerima warisan dari belanja Jokowi yang jelek gitu loh. Belanja Jokowi yang jelek yang membebani fiskal belum diselesaikan, dia mau selesaiin lagi dengan menambah suplai baru. Iya. Jadi saya ingin mengatakan gitu, seberapa besar keyakinan Presiden ekonomi kelembagaannya bisa berjalan. Yang namanya kebocoran tidak akan terjadi kebocoran anggaran. Nah, Saya kok kalau saya itu gagal, Mas Wijanarko, kalau itu gagal, ya kan? Ya susah membayangkan bahwa kita akan menghadapi krisis iya. kan. Ya itu rasanya meskipun saya nggak tahu pola pikir presiden secara langsung atau nggak pernah berdiskusi secara langsung, tapi melihat dari indikasi-indikasinya bahwa gimana harus cepat untuk koperasi itu segera dibuat misalnya, lembaga akte pendiriannya harus segera dibuat padahal saat SDM-nya belum ada misalnya, atau MBG gimana harus pokoknya segera dikasihkan ke anak-anak pada saat jalur distribusinya, jalur rantai pasokannya belum teruji misalnya, sehingga keracunan di mana-mana. Rasanya memang sama sekali nggak ada untuk institusionalisme. Ekonomi kelembagaannya bermasalah. Jadi kembali kepada apa Iya, yang dikatakan oleh Sumitro, kalau menurut Prof. Sumitro, Sumitronomics, trilogi pembangunan itu bisa berjalan ketika ekonomi kelembagaannya sehat. oke. Ya kan? Artinya benahi dulu kelembagaan. Artinya bahwa kalau misalnya Presiden Prabowo ingin melakukan itu, omongan dia itu tentang membasmi korupsi, omongan di Saint Petersburg tentang korupsi segala macam. Berarti kan sebetulnya yang harus dia lakukan saat ini pembenahan institusi. Iya, Ini kan yang ininya ngomong, realisasinya nggak jelas, yang ininya pengen ini. Jadi menurut saya, Mas Wijanarko, saya pernah nonton ya satu film, kalau nggak salah The American President. di American Presiden. Bagaimana dia itu sebetulnya punya tim yang disebut dengan West Wing segala macam itu. Itu orang yang berani mendebat dia. Iya, Bahkan dia selalu memelihara orang terdekatnya adalah orang yang berani mengatakan tidak iya, kepada dia. iya. Itu kan presiden beberapa kali seperti itu kan, ketika misalnya Clinton, bukan Clinton maaf, Lincoln kemudian Ah, ngangkat, lawannya untuk ah, kemudian jadi Secretary of State gitu ya, iya. menteri luar negerinya gitu, Ah. atau JFK misalnya itu juga. Jadi menurut Di saya, kita nggak ada ya yang kemudian bisa ya men-challenge itu ya kalau dari. sekarang harapan publik itu adalah
Sri Mulyani Indrawati itu bisa mengatakan tidak, Ada aspek teknokratisnya gitu ya. apakah sekarang publik lebih percaya Purbaya Yudisadewa Ya lebih semakin mampu dari Sri Mulyani untuk menekan tidak kepada Prabowo? ya semakin tidak. Saya tidak berani menjawabnya, tapi dari performa pertamanya ke publik, bahkan publik pun dia lawan gitu. Saya mau nambahin dengan ketidakyakinan itu dengan ya ini mau nggak mau harus dibahas kemudian bahwa hari ini saya mengutip salah satu narsum ruang dialektika juga yang lumayan sering beli Made Supriyatma, seorang pengamat Ya, militer dan pertahanan di Indonesia yang menyebut bahwa hari ini Luhut itu termasuk salah satu klik aktor politik Indonesia yang hari ini yang paling kuat posisinya. Karena kemudian dia menempatkan mantunya sebagai kasat, ponakannya sebagai CEO Danantara, dan sekarang mentinya katanya kalau istilahnya gitu ya, kalau anak mentornya gitu ya, mentinya sebagai Kementerian Keuangan. Di saat hari ini kita nggak punya otoritas sekuat BI yang kemudian mengatur berbagai macam sentimen pasar, berbagai macam kebijakan ekonomi. Semuanya seolah-olah kemudian kan warisannya, lagi-lagi warisannya Sri Mulyani itu mengerucutnya kan ke Kementerian Keuangan institusi. Nah, dengan kemudian sekuat ini, ada nggak sih kemudian dalam tanda petik resiko-resiko yang agak sistemik, Bang? Ngeri kan ketika Kementerian Keuangan dengan Danantara satu orkestrasi oleh kemudian kekuatan politik yang jelas dia punya bisnis di situ, Bang. ya, makanya sebetulnya kalau menurut saya, coba kita lihat, Bang Janarko ya. Kita lihat aja aksi korporasi Danantara terakhir, Patriot Bond. Oke. Patriot Bond itu kan kurang lebih maksa lah pengusaha nasional untuk beri, Dan ya, murah sekali gitu ya. murah bunga 2%. Kemudian dibilang oleh CEO-nya, Pandu Sahrir yang Chief Investment-nya, bahwa itu akan membiayai green bond untuk pengelolaan sampah. Saya iseng gitu, pengelolaan sampah, saya search di Google. Nanti saya baca, Toba baru mengakuisisi. Jadi walaupun kita belum sampai ke titik aksi korporasinya, dari situ saja Mas Wijanarko, menurut saya, ya, ini aja artinya dengan narik ke sini, ininya ke Toba, Makanya, kemudian ada kalau Menteri Keuangan. kalau di dunianya Bang Yanuar kan insider trading itu kan termasuk dosa ini gitu ya kan. Oh iya, Kalau saya, ini kan lebih lebih parah dari insider Bang, trading karena kebijakannya sudah didesain oleh kelompok yang sama gitu. saya selalu ditanya, ya kan sekarang banyak tuh influencer yang main saham, main Bitcoin, main segala macam. Saya selalu ditanya oleh orang, gimana caranya biar kayak gitu. Di dunia seperti ini, Anda itu hanya bisa kaya kalau Anda insider trading. Insider trading itu apa? Anda insider itu sendiri, atau Anda orang yang mendapatkan tipri. Tipri itu informasi dari orang dalam. Kalau tanpa itu, Anda akan kalah terus. Kalau sama bandar gitu. Kalah sama bandar, karena bandar itulah yang akan mengatur permainan. Jadi menurut saya, postur ekonomi kita yang disebut serakah nomik, serakah segala macam itu, karena kebanyakan insider. Nah sekarang, apakah kita juga punya itikat baik untuk merapikan insider? Saya nggak ngelihat itu tuh. Mohon maaf ya Ya, gitu. Jadi artinya, kalau di pidato sih angker, Bang. Kalau di pidato angker, secara kalau ekonomi harus kita berantas gitu. angker, tapi ibaratnya juga mengatakan, kan gini Bang, saya paham lah, misalnya kita janganlah mengungkit-ungkit kesalahan presiden terdahulu. Tapi bukan berarti melupakannya loh. Kalau program belanja Jokowi membuat berat saat ini, sehingga saya harus melakukan perapihan institusi, kelembagaan seperti yang dikatakan ikornya Profesor Sumitro, berarti saya harus merapikan kelembagaan. Iya. Berarti mau tidak mau, saya harus mengatakan ada yang salah di masa lalu. Perkara saya memaafkan dia itu soal lain, Bang. Tapi kan kita harus ada, ini kan enggak, Bang. Ya kan? Jadi akhirnya politik kita ini menjadi saling sandra terus Iya. gitu. Jadi ya saya melihat apa yang dilakukan oleh Purbaya, tantangannya seperti itu. Kemudian juga kalau dikatakan bahwa dia orang yang berlama di pasar, ya betul. Tapi maksud saya, ya orang akhirnya melihatnya, ya gini loh Bang,
ada orang itu, mohon maaf ya, ART profesional, ada ART tidak profesional. Saya ART profesional. Meskipun saya harus melayani juragan saya, dan juragan saya itu sebetulnya jelek, tapi saya dalam mengerjakan itu rapih gitu ya. Tapi ada ART yang sebatas hanya penjilat. Pokoknya juragannya seneng gitu ya? Pokoknya juragannya senang, berantakan kan Bang. Nah mungkin dengan seluruh catatan kita, termasuk saya cerita dari awal, yang membuat kita punya laporan keuangan pemerintah pusat juga, legacy yang dilahirkan oleh Sri Mulyani, terlepas ya Bang, perbedaan mazhab. Saya berkali-kali kan mengkritik Sri Mulyani. Tapi kan yang saya kritik adalah kebijakannya. Tapi saya juga proporsional bahwa dia adalah orang yang juga punya legacy. Saya ingin mengatakan kepada Purbaya, Anda akan berhadapan dengan orang yang punya legacy loh. Ya kan? Iya. Dan itu tidak bisa hanya dijawab oleh Anda bahwa Anda lebih jago dari Sri Mulyani. Iya. Sri Mulyani itu ibaratnya tuh sudah memberikan legacy, setidaknya soal kelembagaan. Bahwa Sri Mulyani juga ada kelemahannya, yes, itu yang saya kritik. Bahwa kenapa dia terlalu men-serve masternya gitu ya. Tapi kan kalau sekarang, apa yang menjadi tantangan? Saya rasa figur seperti Sri Mulyani aja diragukan oleh para pendukungnya, mampu merubah seorang Prabowo Subianto. Apakah kita sekarang percaya Purbaya? Ya, itu kembali ke publik. Aku mau nutupnya dengan meminta sesuatu yang agak positif tuh ya Bang. Ini karena benar-benar nggak nemu apa istilahnya, nggak nemu sesuatu yang bisa di-expect untuk menjadi sesuatu yang perbaikan karena komunikasinya kacau, track record-nya berdasarkan katanya saya. Ada nggak sih sebenarnya yang sepanjang pengetahuannya Abang terhadap sosok Purbaya ini baik dulu di sektor swasta maupun mulai menapaki sektor publik dengan menjadi timnya Pak Luhut di KSP sampai Menko Marinvest kemudian terakhir di lembaga penjaminan simpanan. Ada nggak yang track record atau apa ya pernah terdengar berita kemudian dia melakukan sesuatu yang dalam tanda petik bagus secara kelembagaan mungkin atau policy dia di lembaga-lembaga yang sebelum-sebelumnya, Ya, kiprah-kiprah yang sebelum-sebelumnya. ya kalau saya menangkap sih sebetulnya dia kan di Dana Reksa Research Institute, ngurusin data-data ekonomi, data makro. Jadi kalau dia bilang bahwa dia orang yang biasa bermain dengan data, itu iya. Tapi kan kalau dia bisa sombong, saya juga bisa sombong. Kalau cuma ngelola data mah, gue juga ngelola data gitu loh. Cuman bedanya Anda ada di lembaga formal pemerintah, kalau saya di informal. Ya kan? Nah, terus kemudian kalau dia mengatakan, oh saya sering memberikan nasihat. Ya saya juga sama mas, suka memberikan nasihat. Tapi kan Didengerin apa enggak gitu, udah dipakai apa enggak. antara memberikan nasihat dengan eksekusi dua hal yang berbeda mas. Dua hal yang berbeda. Di podcast termasuk podcastnya Mas Wijanarko ini kan banyak yang ngomong. Omon-omon aja. Ya memang. Orang kayak saya cuma bisa omon-omon karena saya tidak menjabat mas. Iya, iya. Nah sekarang saya juga ingin fair. Purbaya terlepas dari klaimnya menjadi penasehat semua presiden, tapi kan omon-omon. Dia bukan berada dalam posisi eksekusi. Atau kalau di LPSD kan 5 tahun nih, maksudnya selama 5 tahun ke belakang kemarin apa nggak ada sesuatu LPS, yang dalam tanda petik agak LPS kan menonjol gitu secara hanya mengelola dana premi, hanya mengelola lembaga penjaminan, policy tentang perbankannya ada di BI, oke. policy tentang pengawasannya dari OJK, dia kan Iya, hanya kayak asuransi mas. iya. Jadi maksud Hanya saya, kasir ini ada masalah hanya dikeluarin asuransi. kalau Dia ini belum pernah terlibat oleh dalam hal eksekusi yang besar, terlepas dari membahas yang besar. Ya saya juga bisa cerita begini, ini begini. Bisa begitu mas. Jadi artinya saya ingin menggambarkan gitu ya, apa yang Anda tunjukkan keangkuhan itu sama aja dengan kalau saya angkuh. oke. Tapi kan saya juga harus mengakui bahwa yang namanya birokrasi itu harus punya manajemen birokrasi dan segala macam. Tapi kembali yang Mas Wijanarko katakan positif. Ya saya hanya mendoakan saja bahwa dia Atau gini deh, ketika dari dianya tidak ada yang positif, tapi mungkin kasih tahu kami sesuatu yang sebenarnya kalau ini di-treatment dengan benar problem ekonomi kita, itu sebenarnya ada kok yang masih
Ya, kita harapkan ada kita membaik atau kita turn around atau ada saya paham orang-orang seperti Purbaya, orang-orang seperti Bu Sri Mulyani. Dalam ekonomi yang melemah, kita jangan tidur, kita harus ekspansi. Karena dengan ekspansi itulah ekonomi bisa bergerak. ya, Ekspansi caranya dengan apa? Dengan hutang, dengan sekuritisasi. Ya kan? Tapi kan selalu problemnya. Kalau saya membiayai dengan Patriot Bond, saya membiayai dengan belanja fiskal yang dibiayai oleh surat utang negara, apakah Koperasi Merah Putih, apakah MBG bisa memberikan feedback seperti yang diharapkan? Itu adanya tidak hanya di Menteri Keuangan, iya, di Menteri Teknis, menteri pelaksana ya. Menteri Pelaksana. Dan tanpa kelembagaan yang ketata tadi ya, Ya, tetap aja. seorang Menteri Keuangan, begitu dia melihat yang eksekusinya punya kelemahan kelembagaan, dia cenderung mengerem. Dan ini dalam pernyataan Purbaya Yudisadewa sebagai Menkyu kemarin, itu dia menghantam Kementerian Keuangan. Tahu di mana, Mas? Yang mana? Dia bilang bahwa ekonomi ini melambat karena belanja pemerintahnya melambat. Belanja pemerintah melambat itu ini ibaratnya mesin yang tidak itu dia menyerang Kementerian Keuangan. Padahal mungkin Kementerian Untuk Keuangan ngerem tadi ya, biar ngerem bocornya itu nggak karena kebawa biar kepanasan ya. bocor. Itu ya Mas. Jadi artinya gitu ya. Artinya, pede banget nih menurut saya. Nah kalau dia sepede itu dan dia bilang dalam 3 bulan akan pertumbuhan ekonomi, berarti sekarang belanja nih akan dia dorong semua tanpa governance kah? Jebol-jebol deh gitu. Oh, kita sekarang rasional dan waras saja Mas. Memperbaiki institusi emang bisa dengan simsalabim. Ya kalau tone-nya seperti itu Bang, tunggu deh 1-2 bulan lagi, cerah Indonesia, katanya gitu-gitu. Gitu. Coba Bang, saya ambil contoh yang paling gampang ya, soal beras deh. Ya itu Ya, berarti beras itu pakai ekonomi komando Mas, kurang apa? Tapi bedakan Mas antara gabah dan beras. Gabahnya diserap oleh Bulog, Bulognya punya keterlambatan menjadikan beras, punya masalah di distribusi, ngomongnya serakanomics, yang ada sekarang berasnya nggak ada, harga naik. Iya. Itu contoh nyata Mas. Sama juga dengan sekarang, saya mengatakan belanjanya ini berarti yang mengakibatkan daya dukung fiskal. Ini ada masalah belanja kan begitu dia bilang. Sekarang belanja didorong, belanja apa? Kalau belanjanya juga kemudian korupsi dan sebagainya, kan garamin air laut, Mas. Jadi kalau menurut saya sih, ya, ya saya berharap memang tahu betul apa yang ingin dikerjakan ya. Kalau dia tahu betul apa yang ingin dikerjakan dan tahu betul bagaimana dia mengintervensi. Kan gini loh Bang, nih saya nih, kalau Bang Wijanarko saya lihat, ini gimana nih datanya? Oh gini nih, oh ini gampangannya gini nih. Udah deh kita restrukturisasi aja deh. Hutang di BUMN, saya swap deh sama surat utang negara. Kalau saya ngomong pakai data, gampang Mas kayak gitu Iya, Mas. iya. Tapi Mas Wijanarko, berikan saya kepercayaan untuk mengatasi itu. Mungkin begitu saya melaksanakan, begitu saya mau melakukan ini, hambatannya akan muncul. Yang persis seperti yang dialami Direktur Agrinas itu kan. Iya, jadi maksud saya, bedakan antara memahami data, kita tahu bagaimana cara melakukan, dengan eksekusi. Jadi maksud saya, jangan kebanyakan ngomong deh. Kalaupun Anda punya keyakinan itu, lakukan dulu. Kalau Anda kebanyakan ngomong kayak gini, saya takut nanti lu jual gua beli gitu loh Mas. Jadi artinya dia akan terjerembab oleh apa yang Belum nah belum apa-apa udah ini duluan ini gitu kan. ini satu closing deh ya. Saya diajari Mas, karena saya pernah belajar investigasi ya, karena itu dunia saya sebelumnya. Dalam teori bagaimana kita melakukan Investigasi keuangan ya dalam investigasi artinya. keuangan. Tapi bagaimana teori kita dalam melakukan investigasi ketika interview. Oke. Jadi teorinya itu kan selalu mengejar orang, kalau orang itu bohong, kebohongan pertama kan jadi kebohongan kedua, Mhm. kejar terus. Nah ada juga satu teori Mas, yang namanya psikologi karakter. Oke. Saya lihat Mas Wijanarko nih. Ini kayaknya psikologinya nih orangnya ini. Nah, bagaimana cara memancing psikologi itu? Katanya, berdasarkan teori yang saya pelajari Biar dari muncul investigasi, aslinya gitu ya. dan muncul aslinya. Aslinya seseorang itu, ketakutan terbesarnya, itu adalah bluffing terbesarnya. Oh gitu ya. Mohon maaf nih, saya
jangan-jangan Iya 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 iya. ya kan, dia ketakutan terbesarnya, oh dia bluffing-nya luar biasa kemarin. Berarti kan sebetulnya dia ada sedikit kegamangan, ketakutan menghadapi persepsi publik yang begitu kuatnya terhadap figur Menteri Keuangan sebelumnya, dan dia melakukan bluffing terbesar. Iya. Jadi bluffing itu sebetulnya menunjukkan ketakutan terbesar dia. Iya, iya. Ya saya nggak tahu walau alam ya, tapi berdasarkan teori yang saya pernah pelajari, Iya, saya juga pernah dengar itu. teori psikologi yang saya pelajari, biasanya orang kalau bluffing itu adalah Justru karena dia tahu di situ yang dia ketakutan terbesar. Ya saya doakan bahwa dia tahu apa yang dilakukan, mudah-mudahan kita bisa melalui dengan baik. Saya Mas Tapi Wijanarko, kita kawal bareng-bareng Bang betul. nanti. Tapi saya ingin mengatakan Mas Wijanarko, saya termasuk orang yang tidak menghendaki krisis. Oh iya, sepakat. Meskipun saya menganalisa kita punya potensi besar terhadap krisis, karena krisis itu Mas Wijanarko yang akan menanggung beban terbesarnya itu masyarakat kebanyakan. Sepakat Bang. Aku itu juga yang orang yang sebisa mungkin kemudian nggak kepingin sejarah 98 itu terulang. Kemarin itu sempat ketir-ketir karena kemudian ada berbagai macam indikasi itu ada mengarah ini bisa terulang, tapi untungnya berbagai macam hal akhirnya itu tidak disebut. Nah, masalahnya kemudian sayangnya pemerintah itu seringkali ketika diberi masukan dengan cara kayak gini baik-baik, Ya. dengan cara konstruktif, Ya, teknokratif, terus. itu tidak didengarkan. Ya. Itu tidak dijadikan Ya. baru ketika kemudian massa turun ke jalan, rame-rame berdemonstrasi, itu baru kemudian seolah-olah ada buntung lurus. Padahal kan harusnya kalau dengan tenang, dengan Ya. teknokratis, kenapa ini benar, kenapa ini salah, tanpa emosi, tanpa kepentingan politik, Ya. kan harusnya jauh lebih baik buat semua. Ya. Tapi saya tetap nanti tunggu kawalannya gitu ya. Kita sama-sama. Untuk melihat menteri ini tentu saja tidak kita dalam tanda petik biarkan semaunya begitu saja gitu, karena kemudian memang tanggung jawaban kita untuk kemudian mengawasi. Tapi minimal kita punya gambaran dan lebih awas dan waspada untuk mengikuti jejak kiprah Menteri Keuangan yang baru. Ya. Bang Yanor, terima kasih banyak. Sama-sama, maaf kalau kepanjangan Mas. Karena Enggak, aku juga kasihkan soalnya. Perlu menunjukkan juga track record ya. Oh iya iya. Dalam artian terus apa masalah kita. Iya iya. Biar tidak kita terjebak kepada personal ya. Iya. Jadi lebih kepada sepakat apa yang jadi masalah buat kita sebagai bangsa. Kita ketemu di ruang dialog berikutnya. Sama-sama Mas. Salam Pancasila. Salam Pancasila Mas. Matur suwun. Sami-sami Mas.